Halo sahabat-sahabatku, hari ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat yang telah dikirim kepada saya. Pertanyaan dari Fadel yang pertama ya, saya akan jawab. Assalamualaikum, Uda Basko, mau bertanya dong bagaimana ya menghadapi teman toksik di dunia pekerjaan. Berarti dunia ini toksik ini negatif ya. Aku sangat kesal sekali sama teman-teman toksik ini, mohon pencerahan ya Uda Basko, terima kasih banyak. Ini pengalaman Om ya. Kenapa Om katakan pengalaman Om? Ketika Om mulai berusaha, mulai berbisnis, mulai melakukan pekerjaan, mulai dewasa, di mana seluruh teman-teman Om itu merokok. Habis bekerja dan berkumpul bersama di kafe, mereka minum. Ya zaman itu ya minumannya ya TKW, ada cak kambing, ya bir tuh tingkat tinggi lah. Tapi Om tetap ikutin mereka. Om disuruh merokok. Tapi saya katakan, aku tidak merokok. Sampai sekarang Om itu tidak merokok dan tidak ikut lingkungan teman-teman itu. Tapi Om tetap bergaul, tetap menjalin hubungan silaturahmi, tetap bersahabat dengan mereka. Tidak harus kita bersahabat, bergaul di lingkungan kita yang negatif, tapi kita harus mengikuti trennya dia. Itu tergantung kita. Nah, contohnya Om tidak, dari mulai awal sampai sekarang tidak merokok, tidak suka minum-minuman keras, dan semua teman-teman Om melakukan itu. Jadi di lingkungan negatif itu kita mesti pandai juga, tapi kita juga tidak bisa langsung pergi begitu saja. Nah, kita dimusuhi, kita duduk, kita bersama-sama mereka, dan akhirnya mereka akan paham. Kita ikut tren mereka, tapi kita tidak ikut yang negatif. Kita ikut yang positif. Satu contoh, positifnya kalau datang waktu sholat, kita sholat. Kalau bulan puasa, kita puasa. Aku di lingkungan Om ketika itu banyak mereka yang nggak puasa. Katanya kalau puasa itu bukan anak muda, nggak tren kalau puasa. Saya, Om, dari dulu tidak pernah lepas puasa. Dari umur 7 tahun. Puasanya berjalan terus. Om punya target diri Om sendiri. Jadi tidak perlu dijauhi, tetap didekati, kita tetap dari komitmen kita. Kita tetap dengan prinsip kita. Kalau kita tidak merokok, kita tidak merokok. Kalau kita tidak minum, kita tidak minum. Kalau kita harus berpuasa, kita harus berpuasa. Jadi kita tetap berteman, dan justru dibalik bagaimana teman itu yang harus mengikuti kita. Beberapa teman Om ikut. Yang tadinya merokok itu saya bilang, kamu merokoknya berapa? Bungkus 1 minggu. Saya 5 bungkus dengan bangganya. Bisa enggak kamu bisa 3 bungkus? Akhirnya bisa. Bisa enggak 1 bungkus? Akhirnya bisa. Akhirnya dia ngikutin jejak kita. Dia tidak merokok gitu loh. Nah jadi hal-hal seperti itu tidak perlu panik di dunia negatif itu. Justru kita mengikuti, kita tetap dengan komitmen kita tetap dengan target diri kita. Jadi kita tidak perlu mengikuti orang. Yang salah jalannya negatif nggak perlu kita ikuti, tapi kita ikut bersama mereka nggak apa-apa. Itu ya Padahal ya, itu yang Om alami. Jadi Om nggak pengaruh itu. Mereka nggak merokok, mereka mabuk, mereka pulang malam. Om tetap ikut, tapi ketika udah agak malam Om katakan, aku udah ngantuk, aku pulang dulu. Oke ya, minum, jangan, aku nggak suka minum. Merokok, jangan, aku kalau merokok batuk. Kita cari alasan yang teman kita bisa diterima. Itu yang penting Fidel. Oke Del ya, tetap semangat Del. Jadi tidak perlu menjauhi teman ya yang tidak sesuai hobinya dengan kita. Justru kita yang akan meraih mereka supaya dia ikut hobi kita. Oke Fidel ya. Ini pertanyaan dari Arnita. Assalamualaikum Pak. Mau bertanya Pak, bagaimana cara menanamkan kekompakan adik-beradik mengingat Bapak keluarga besar, dan apakah ada di antara mereka pernah berantem? Bagaimana tipsnya Pak? Begitu Pak, menyatukan semua kepala menjadi satu. Nah, ini banyak pertanyaan Arnita. Kalau Bapak, saya pribadi, adik saya, kakak saya satu pun, kami tidak pernah berantem. Kami aman dan akur, biarpun kami keluarga kecil, keluarga miskin. Tapi kami tetap adem dan kami patuh kepada orang tua. Tapi saya kasih tips sedikit, ini di dunia modern.
dunia modern ini saya katakan ya, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan sama teman-teman. Saya punya anak 10 orang. 10 anak. 10 itu 6 laki-laki, 6 perempuan, 4 laki-laki. Dan saya katakan ibunya 2, mamanya 2. Saya kawin pertama tahun 81, kawin kedua tahun 86. Berarti mamanya 1, istri saya yang tua namanya Husniarti punya anak 7 orang. Justru anaknya yang nomor 9, 10 itu Wendo dan Irena itu adalah anak dari almarhum istri saya yang meninggal 7 tahun yang lalu. Nah, ke-10 anak itu tidak pernah berantem, tidak pernah bertegur sapa, tidak bertegur sapa gitu sama adik kakak, tidak bertegur sapa. Alhamdulillah. Cara mendidiknya bagaimana? Kebersamaan. Saya selalu mendidik anak itu tidak keras, tapi tegas saya didik anak saya. Nah, jadi kalau umpamanya ketika adiknya ulang tahun semuanya ada. Ketika adiknya jalan-jalan atau apa semuanya kebersamaan. Dan gitu juga kalau umpamanya dia saling menyayangi satu sama lain. Alhamdulillah sampai dia sudah, yang anak saya yang paling tua tuh Lydia, sekarang anaknya 4 orang. Yang bungsu Irena udah tamat sekolah. Adiknya semuanya sudah punya anak 19 cucu. Dan alhamdulillah sampai sekarang keluarga kami aman dan saling mengerti. Bagaimana cara saya dengan mamanya 2, kami hidup bertiga dengan anak yang banyak selama 31 tahun itu. Ya, saling mengerti. Orang sering bertanya kepada saya jawab, saling mengerti. Dan mendidik anak saya serahkan kepada istri saya soal pendidikan sekolah dan lain sebagainya. Tapi untuk bekerja dan mencari uang, mencari nafkah untuk mereka, untuk masa depan mereka, saya yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana caranya menanamkan kekompakan adik-adik itu adalah kebersamaan. Apalagi adik-adik. Adik-adik itu dia harus merasa kita payungi. Dia harus merasa kita lindungi. Dia harus merasa kita ayomi. Dan jangan mereka sekali-sekali merasa kita musuhi. Jangan merasa sekali kita benci sama dia. Nah, itu cara saya ke kakak saya, cara saya ke adik saya tanamkan kepada anak saya, cara dia ke adik dia, cara dia ke kakak dia. Alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah 8 orang sudah punya anak, 2 masih bungsu. Kami selalu bertemu. Kalau hari libur kami ketemu, kami duduk bareng. Dari cucu sampai sekarang tuh sudah kompak dia. Saling bersama, saling bersahabat. Jadi yang perlu kalau kita sebagai kakak, adik-adik itu harus kita jamin kepada dia bahwa dia merasa kita lindungi, bahwa dia merasa aman di pangkuan kita, bahwa dia merasa aman kalau bersama kita. Itu ya Arnita ya. Pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Gunawan. Assalamualaikum Om Bas. Saya mau bertanya nih Om. Sebagai anak yang sering disisihkan dari kecil, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang pilih kasih dan sayang kepada anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan, saya kebetulan saya dari kecil saya sama ibu saya dekat dengan ibu saya. Saya pernah ditinggalkan oleh bapak saya, ya kan? Sudah itu mama saya mungkin mama yang terhebat. Kalau menurut saya mama terhebat di dunia. Kebersamaan saya dengan adik-adik itu didulukan sama dia. Satu contoh tuh begini, ketika bapak saya pergi merantau, saya cerita lah, ketika bapak saya pergi merantau, kita itu satu hari itu, kita tuh makan 1 kali. Makan siang sekalian makan malam gitu. Kalau 1 telur itu dibelah jadi 6 tuh, dibagi kita. 2 telur gitu lah. Mama saya itu selalu memberikan kepada adik saya yang paling kecil dulu. Adik saya, kakak itu yang terakhir kakak. Saya yang paling terakhir. Nah, setelah itu baru mama saya. Nah, kenapa adik saya, termasuk kakak saya yang almarhum itu sangat segan, sangat sayang kepada saya, termasuk adik-adik saya. Ada satu hal, saya seorang kakak
saya harus rela berkorban, melindungi adik saya, melindungi keluarga, dan saya harus berhenti bersekolah. Dan adik saya tetap lanjut sekolah, adik saya sarjana. Tapi saya tetap tidak sekolah. Jadi artinya sebagai kakak kita juga mesti harus mengalah gitu loh. Kita tidak boleh egois bahwa karena kakak harus didahulukan. Nah, pernah satu ketika emak saya bilang begini, Bas tidak usahlah berhenti sekolah nak. Biarlah adik-adik si Bas ditunda sekolahnya. Saya bilang sama emak saya, tidak mak. Saya anak laki-laki yang paling besar, saya bertanggung jawab di keluarga ini. Itu umur saya baru menjelang 12 tahun. Saya baru naik kelas 5 SD. Tapi saya mengalah dan saya berhenti sekolah dan saya pergi merantau ke Pekanbaru. Di sana saya menjadi kenek oplet. Bagi saya, kakak itu harus melindungi adiknya dan seorang kakak jangan egois dan adik kita mesti kita ayomi. Jadi kepada orang tua yang pilih kasih, saya tidak pernah orang tua saya pilih kasih. Mama saya adalah orang yang pandai bagaimana mendidik anak-anaknya. Nah, kalau sekarang ada terjadi sama Gunawan, Anda merasa orang tua pilih kasih, jangan dipendam di hati. Lepaskan, jangan beri beban orang tua kita, jangan beri dosa orang tua kita. Kalau ada kesalahannya kepada kita, biar dia yang bertanggung jawab. Tapi kita tetap ikhlas dan tetap bertanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada orang tua kita adalah kita menyayangi orang tua kita. Itu Gunawan ya. Jadi Anda tidak usah menendang kepada orang tua. Orang tua kita adalah orang tua yang sangat luar biasa, yang memberikan apa saja kepada kita. Perjuangan apa saja kepada kita. Antara dia dengan orang tua kita, biar ajalah tanggung jawab dia, tanggung dosa dia, tapi kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya Gunawan ya. Ini pertanyaan dari Maya nih. Dari Maya ini pertanyaannya sangat luar biasa panjangnya nih. Sangat pertanyaan dari Maya sangat inspiratif. Sejak saya temukan video Pak Helmi dengan bapak saya, langsung saya cari IG dan sekarang saya lihat YouTube. Alhamdulillah saya sangat termotivasi dengan cerita perjalanan Bapak. Pak Basko, saya sangat kagum dengan kecintaan Bapak dengan ibunda. Sangat layak rasanya ketika Bapak dengan semangat dan gigih doa ibu akhirnya sangat sukses seperti sekarang. Jika seorang anak yang dibesarkan oleh nenek dan dua orang tua broken home, ayah akhirnya meninggal dan ibu hidup kerja sendiri di luar negeri, masih menyimpan trauma ayah sampai sekarang dan belum juga menikah. Jadi masih menyimpan trauma dengan ayah sampai sekarang dan belum menikah. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut? Bercerita ibu ya, saya ingat ibunda saya. Apa yang ingat ibunda saya? Saya sama ibunda saya sadari ibunda saya itu membesarkan saya dengan jerih payah yang sangat luar biasa. Jadi dia mengambil upah menumbuk padi orang, bekerja di tempat orang, berusaha dan berdagang untuk membesarkan anak-anaknya. Biarpun ketika itu dia ditinggal merantau oleh suaminya. Jadi inilah bagi saya, kalau bicara ibu, bicara amak ini saya agak sedih saya benar. Karena saya sama mak saya itu artinya begini, alhamdulillah saya tidak pernah actualnya ngelawan ibu, membantah ibu, kan beda dengan anak sekarang. Ketika keinginan dia tidak tercapai, keinginan dia tidak diberikan oleh mamanya, dia bantah mamanya. Saya tidak ada itu. Dan saya memberikan apa saja, dari kecil saya telah berbakti kepada ibu saya. Setelah saya cari bapak saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Menghadapi hal-hal ini yang trauma, tinggal hidup sendiri di luar negeri, masih menyimpan trauma dengan ayah sampai sekarang dan belum menikah. Ini memang suatu yang berat. Tapi Maya mesti yakinlah. Yakinkan diri kita, apa yang dilakukan oleh ibu kita, apa yang dilakukan oleh bapak kita, itu adalah pertanggungjawaban dia dunia akhirat. Kita sebagai anak, kita tetap berbakti kepada orang tua. Saya sampai sekarang, bapak saya meninggalkan saya dari kecil, saya tidak pernah menyalahkan bapak saya. Saya tetap hormat, saya tetap sayang kepada bapak saya. Adik-adik saya pun
yang dibawa bapak saya setelah bapak saya menikah. Saya kembali pulang ke Pekanbaru, ke Padang, saya tidak ada bermasalahkan adik saya. Malah sekarang adik-adik saya yang dari ibu sambung saya, ibu tiri saya, itu si Eli namanya, tinggal di rumah saya di Ponorogo di Pekanbaru. Dia tinggal di rumah saya itu hampir 1 hektar tuh di Ponorogo tinggal. Dan itu adik tiri saya. Jadi artinya mereka yang datang tidak salah gitu loh. Memang itu adalah kodrat kita dan kita terima dengan ikhlas. Kalau kita semuanya menerima ikhlas, semuanya akan melancar Maya. Jadi Maya mulai ikhlas lah. Mulai ikhlas, tidak boleh mendendam, tidak boleh sakit hati. Kalau itu terjadi terus, Anda akan sakit hati, Anda akan trauma dan nanti nggak kawin-kawin. Jadi mulai ikhlas ya Maya ya. Jangan terlalu dipikirkan itu. Nah, kalau Anda ikhlas, lupakan itu, semuanya akan berjalan seperti harapan Maya lah. Seperti harapan kita semua. Mudah-mudahan begitu Maya ya. Saya mengalami Maya, tapi saya benar-benar bisa mengatasi dan saya lakukan itu dengan ikhlas semuanya. Saya tidak pernah membenci ibu saya, apalagi membenci bapak saya, tidak akan pernah ada sama saya. Apalagi membenci adik-adik saya. Tidak, mereka harus merasa terpayungi, mereka harus merasa nyaman, apalagi ibu bapak kita. Kalau ada kesalahan ibu bapak kita, itu tanggung jawab dia. Dia yang bertanggung jawabkan dunia akhirat, bukan kita. Kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan kita tetap semangat dan kita yakin masa depan kita dalam proses yang panjang. Oke Maya, makasih Maya ya. Ini pertanyaan dari Khalid. Ini pendek saja. Om, seperti apa kisah hidup Om Basko sebelum menjadi sukses seperti saat sekarang ini? Om, kisahnya sederhana. Om keluarga miskin. Ketika Om lahir, dipastikan ibu Om bekerja di rumah orang kaya di padusunan itu. Termasuk bapak Om. Ketika Om lahir, ibu dalam bekerja. Nah setelah itu, setelah dia meningkat dewasa, Om tahu. Dan Om bertekad untuk membahagiakan ibu Om. Tekad itu dengan doa ibu bapak kita, insya Allah berjalan. Om tidak pernah menuntut lebih besar kepada ibu, apalagi bapak udah merantau. Ibu nggak pernah Om tuntut. Kalau kata mak Om ketika itu sekolah ditunda, wah oke mak terima kasih nggak apa-apa. Tapi bagi Om itu udah cukup, dia sudah berniat untuk menyalahkan Om. Tapi memang uang nggak ada, ya kita tunda, kita berdagang. Nah, jadi artinya tidak sedikit nada tidak terima apa yang dibilang orang tua kepada diri Om. Tidak pernah itu. Jadi Om Basko itu menerima apa saja yang membuat keputusan ibu Om. Ketika dia bilang tunda ya nak ya sekolah, awak ulun punya piti, amak ulun punya piti. Wah dengan besar hati nggak apa-apa mak. Awak sekolah tahun depan saja. Tapi awak menggalak, kita berdagang gitu loh. Jadi ada solusinya. Ketika kita tidak bisa membayar iuran sekolah, kita harus berhenti. Saya katakan ya mak, saya harus berhenti sekolah, Mak. Loh kenapa berhenti ya? Jalannya harus berhenti. Untuk memegihkan amak itu, saya harus berhenti sekolah gitu loh. Dan saya bekerja umur 12 tahun. Merantau. Dengan tekad, dengan kemauan yang keras, dengan ikhlas. Jadi kalau sama orang tua itu ikhlas. Harus sayang kita sama orang tua kita. Jangan sesekali membantah dan membenci orang tua kita. Ketika kita sayang dan ikhlas dan sayang sama orang tua kita, alhamdulillah rezeki akan lapang dan kita akan hidup bahagia. Contohnya saya contoh hidup loh. Saya dari kecil sayang sama orang tua saya. Anak saya 10 sayang sama saya. Nggak pernah ada aneh-aneh anak saya. Semua jalan anak saya lancar semuanya. Kenapa? Karena dia akan melihat dari tingkah laku bapaknya kepada ibunya, kepada bapaknya. Nah begitu juga anak-anak kita. Nah tapi kalau kita tingkah laku kita tidak baik terhadap orang tua kita, terhadap ibu bapak kita, ya anak-anak kita akan meniru langkah-langkah kita. Nah begitu ya Khalid ya. Jadi ini sebagian kisah Om. Untuk selanjutnya nanti Om akan cerita kisah-kisah Om kecil, saya berdagang, berjalan 10 kilo, pergi dari pasar ke pasar, dari balai ke balai, itu nggak ada masalah gitu. Saya lakukan. Nggak pantas harusnya umur kecil, tapi saya bertekad untuk membahagiakan orang tua. Bertekad saja, rezeki kita dibuka oleh Allah dan doa orang tua kita. Itu ya kali ya. Jadi teman-teman semua tetaplah ikuti acara ini dan akan saya jawab semua pertanyaan dengan lugas dan tuntas. Dipastikan itu. Jangan lupa komen, like, subscribe. Basko dan keluarga.